Beberapa hari sebelum video ini dibuat, saya buka Facebook. Jadi ada video dari akun Bejo Dunia Akhirat. Isinya sebuah ceramah dari Kiai Said Agil Siraj. Beliau bilang bahwa penelitian Ki Imad tentang Bani Alawi itu ilmiah. 99% benar, 1% mungkin salah. Orang istihad, memahami fikih, mendalam fikih, akalnya cerdas dengan memenuhi syaratnya. Kondisi yang abal-abal bukan, menguasai bahasa Arab, nahwu, balaghahnya, kinayah, isti'arah, majaz, dikuasai semuanya. Istihad, benar atau salah dapat pahala. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sekarang Imad Banten itu istihad itu 99% lah, saya nggak mengatakan 100% ya. 99% penelitian Imad itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Video ini tidak akan bicara tentang Kiai Said, tapi saya akan mengulas apa yang beliau sampaikan. Hal ini karena saya tidak tahu video itu direkam kapan. Tapi ada satu hal yang pasti. Klaim 99% ilmiah itu perlu kita periksa. Karena setiap kali ada diskusi tentang Ki Imad, pertanyaan yang sama itu muncul. Mana bukti manuskrip abad ke-4, ke-5, ke-6 yang membuktikan Ubaidillah itu ada? Jadi pertanyaan ini sering muncul. Masalahnya, pertanyaan itu sendiri sudah cacat sejak awal. Ketika seseorang berkata, tunjukkan bukti manuskrip abad ke-4, itu terdengar seperti permintaan yang masuk akal. Bukankah memang penelitian sejarah itu memang soal bukti? Tentu. Tapi, permintaan seperti itu dibangun di atas asumsi Ki Imad yang keliru. Asumsinya begini, kalau Ubaidillah itu benar-benar ada dan penting, pasti ada catatan tentang dia di manuskrip kuno. Kalau tidak ada catatan, ya berarti dia itu tidak ada. Dalam ilmu sejarah kawan-kawan, ini disebut argumentum e silentio, argumen dari ketiadaan bukti. Artinya, argumen yang dibangun dari ketiadaan sesuatu dalam catatan sejarah, bukan dari kehadiran bukti yang konkret. Coba kalian membayangkan sebuah kasus seperti ini. Kalian itu kan pergi ke sebuah pernikahan teman kalian, tapi nama kalian tidak ada di buku tamu. Lantas 1000 tahun kemudian, orang mengatakan kalau kalian itu tidak hadir di pernikahan tersebut. Apakah ketiadaan nama di buku tamu itu membuktikan kalian tidak hadir? Bisa jadi iya, tapi belum tentu tidak. Prinsip yang sama juga berlaku untuk catatan sejarah. Ketiadaan nama seseorang dalam manuskrip kuno sebenarnya tidak otomatis berarti orang itu tidak ada. Manuskrip itu mungkin tidak ada, tapi belum tentu juga tidak ada. Karena mungkin manuskrip itu tidak bermaksud mencatat semua orang, mungkin juga hanya mencatat tokoh tertentu yang dianggap relevan bagi penulis. Mungkin ada manuskrip lain yang mencatat nama itu, tapi sudah hilang dimakan waktu. Semua hal bisa terjadi di masa lalu. Dan para sejarawan profesional itu sangat berhati-hati dengan argumentum e silentio. Kenapa? Karena catatan sejarah itu sifatnya fragmentaris, tidak lengkap. Apa yang bertahan hingga hari ini sebenarnya bukan karena kelengkapan aslinya, tapi karena kebetulan preservasi. Jadi ada manuskrip yang selamat dari kebakaran, tentu saja ada yang hilang karena perang, ada yang rusak karena kelembapan. Banyak hal terjadi di masa itu. Maka ketika Ki Imad itu membangun argumen utamanya di atas ketiadaan nama Ubaidillah, dia itu sedang melanggar prinsip dasar metodologi sejarah. Tapi tunggu dulu, apakah Ki Imad itu benar-benar hanya memakai argumentum e silentio saja? Ki Imad kan mengklaim begini, tidak ada bukti Ubaidillah itu keturunan Nabi sebelum abad ke-9 Hijriah, yaitu sebelum Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang wafat pada tahun 890 Hijriah. Kalau ada, coba tunjukkan. Kalau tidak ada, ya berarti Ubaidillah itu tokoh fiksi yang diciptakan generasi belakangan. Masalahnya, klaim ini salah. Sebenarnya ada beberapa manuskrip yang sudah saya publikasi dan ditulis jauh sebelum Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran ini dewasa. Iqdul Baruhin dan juga Ajarus Syafaf. Keduanya kan ditulis oleh tokoh yang wafat tahun 855 Hijriah. Ajarus Syafaf misalnya ditulis sekitar tahun 820 Hijriah, tepat ketika Sayyid Ali itu berusia 2 tahun, belum mumayyiz. Penulisnya itu kan hidup di tahun 700-an Hijriah, jauh sebelum Sayyid Ali menjadi tokoh yang berpengaruh di abad ke-9. Ada juga Tarikh Al-Wasit, ringkasan dari karya Al-Janadi yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Al-Janadi sendiri adalah sejarawan yang hidup pada tahun 600-an Hijriah dan Tarikh Al-Wasit ditulis oleh orang atau sejarawan yang hidup pada tahun 700-an Hijriah. Di dalamnya tercatat salah satu keluarga Bani Alawi dengan silsilah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ki Imad tahu sumber itu. Dia tidak menyangkal keberadaannya, tapi dia tolak dengan beberapa alasan. Banyak alasannya dan salah satu yang paling lucu adalah sumber-sumber ini dari Bani Alawi sendiri, khususnya dari Abdurrahman As-Segaf.
kakek dari Said Ali. Ini argumen yang cukup aneh. Bayangkan begini, ada sejarawan menulis tentang historiografi seseorang. Tentu saja dia melakukan wawancara. Bisa dari orang yang bersangkutan, bisa dari keluarganya, atau mungkin orang lain. Masalahnya, sumber informasi yang dianggap tertulis dan mengisbat Ubaidillah itu selalu dianggap berkaitan, memiliki bias. Pertanyaannya, jika tanpa informasi dari yang bersangkutan atau objek penelitian itu sendiri, lantas bagaimana kita tahu sebuah informasi? Dari orang lain? Orang lain tentu dari orang yang bersangkutan. Tapi oke, anggap saja kita terima logika Ki-Imad seperti itu. Ya anggap saja semua sumber yang berasal dari Bani Alawi itu seharusnya ditolak. Tapi kan ada satu sumber lagi, dan ini bukan dari Bani Alawi, tapi dari Bani Jadid. Sumbernya adalah Sabat. Sabat itu kan seperti yang kita tahu, catatan tertulis terkait silsilah dan transmisi keilmuan. Kadangkali di sana itu ada silsilah nasab. Dan kali ini yang mencatat adalah Ali bin Jadid sendiri. Siapa Ali bin Jadid? Ahli hadis populer yang tercatat sebagai zuriyah Rasul asal Yaman. Dia kan hijrah ke Taiz untuk menuntut ilmu bersama adiknya, pindah ke Oman, dipenjara oleh rezim waktu itu, kembali ke Oman lagi. Lalu pada tahun 620 Hijriah berangkat haji di Mekah, dia wafat di sana dan dimakamkan di Ma'la, di kompleks Alawiyin atau keturunan Imam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Jadid itu kan menulis Sabat yang mencatat silsilahnya sendiri, ditulis oleh tangannya sendiri sampai ke Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Inilah sumber yang ditulis sebelum 620 Hijriah, karena nggak mungkin seseorang menulis sesuatu ketika meninggal. 270 tahun sebelum Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran lahir ke dunia, dan catatan itu sudah menulis Ubaidillah. Ki-Imad tahu sumber ini, dia juga tidak menyangkal keberadaannya, tapi dia tolak dengan banyak alasan. Tapi saya ingin menyajikan dua alasannya. Pertama, ini hanya pengakuan sepihak dari keturunan Ubaidillah sendiri. Kedua, sumber ini lebih muda belasan tahun dari manuskrip Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang konon ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi sekitar tahun 500-an Hijriah. Selisihnya kalau dihitung-hitung cuman belasan tahun, gak sampai ratusan tahun. Dan karena selisih belasan tahun ini, Ki-Imad memutuskan Sabat Ali bin Jadid tidak valid. Sementara manuskrip yang tidak menyebut nama Ubaidillah, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ternyata Ki-Imad pakai sebagai bukti bahwa Ubaidillah itu tidak ada. Coba kalian lihat masalahnya di sini. Sumber yang menyebut Ubaidillah ditolak, sementara sumber yang tidak menyebut Ubaidillah diterima sebagai bukti. Sekarang coba kita lihat pola dari Ki-Imad. Ki-Imad itu tidak cuma salah di satu hal, dia salah di tiga hal fundamental. Pertama, argumen dari ketiadaan atau argumentum silencio. Dia memakai ketiadaan nama Ubaidillah sebagai bukti bahwa Ubaidillah itu tidak ada. Padahal ketiadaan bukti bukan berarti bukti ketiadaan. Semua orang tahu tentang hal ini. Buktinya, Ajarus Syafaf, Iqdul Baruhin, Tarikh Al-Wasit, Sabat Ali bin Jadid, semuanya ditulis sebelum Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu dewasa, bahkan sebelum beliau lahir. Dan semuanya menyebut Ubaidillah. Kedua, beban pembuktian dipakai secara terbalik. Ki-Imad kan yang mengklaim Ubaidillah itu tidak ada. Dia sendiri yang bilang kalau Bani Alawi itu bukan keturunan Nabi. Tapi ketika bukti-bukti ditunjukkan, dia meminta bukti lebih banyak lagi sambil menolak bukti yang sudah ada. Dalam metodologi ilmiah, yang mengajukan klaim negatif, yang bilang sesuatu tidak ada, ya dialah yang seharusnya membuktikan klaimnya, bukan kebalikannya. Ketiga, prioritas bukti terbalik. Ada sumber yang menyebut Ubaidillah, Sabat Ali bin Jadid, Ajarus Syafaf, Iqdul Baruhin. Ki-Imad menolak semua sumber itu dengan alasan yang tidak masuk akal, sekaligus tidak konsisten. Tapi manuskrip yang tidak menyebut Ubaidillah, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dia terima sebagai bukti. Padahal bicara tentang kedekatan sumber, jika memang Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, naskah itu ditulis di Iran, ratusan kilometer dari Yaman. Sementara Sabat Ali bin Jadid ditulis oleh Ali bin Jadid sendiri, dinukil oleh muridnya Ali bin Jadid, disaksikan oleh intelektual di masa itu, diisbat oleh intelektual di masa itu, dan belum pernah ada yang menganulirnya. Coba kalian simak baik-baik. Sumber afirmatif ditolak Ki-Imad, sementara sumber negatif diterima. Ini kan kebalikan dari cara kerja penelitian sejarah yang sehat. Tiga kesalahan ini kawan-kawan bukan kesalahan kecil. Ini kesalahan di tingkat paling fundamental. Maka ketika Kiai Said bilang penelitian Ki-Imad itu 99% ilmiah dan 1% mungkin salah, saya harus mengatakan kalau pernyataan ini keliru dan terlalu dibesar-besarkan. Dan ini bukan soal 99% atau 1% lah. Tapi ini tentang penelitian yang gagal di standar metodologi paling dasar. Ya, kita nggak bisa menyebutnya sebagai penelitian ilmiah.
Titik. Oleh karena itu, pertanyaan mana bukti manuskrip abad keempat tentang Ubaidillah adalah pertanyaan yang keliru. Karena pertanyaan yang benar seharusnya, kenapa Ki Imad itu menolak sumber-sumber yang menyebut Ubaidillah? Kenapa dia memakai argumen yang cacat secara metodologi untuk menolak bukti-bukti itu? Dan kenapa dia membalik beban pembuktian kepada orang yang membantahnya? Bukan dia sendiri yang membuktikan klaimnya. Yang harus membuktikan di sini, ya Ki Imad sendiri. Tapi ini baru permukaan. Manuskrip yang Ki Imad rujuk, yaitu Asy-Syajarah Al-Barokah, ternyata penuh dengan masalah. Saya punya 6 varian manuskrip Asy-Syajarah Al-Barokah. Salah satunya ditahqiq oleh Mahdi Rojai. Dan siapa penulis asli dari Asy-Syajarah Al-Barokah? Di video berikutnya, kita akan membahas itu. Di samping, kita akan mengulas apa itu metodologi sejarah yang benar-benar ilmiah, bagaimana cara membedakan penelitian yang solid dari penelitian yang hanya terdengar ilmiah, seperti penelitian Ki Imad, dan yang terakhir, benarkah Ubaidillah itu tidak mungkin menjadi nama Ahlul Bait, seperti klaim Kiai Said. Saya Romuald Abbas, ini Paman Jangan Tor, sampai jumpa.